Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya ingin sharing tentang tips bagaimana caranya agar uang yang kita tabung di dalam celengan dengan pecahan 50 sampai 100 ribu itu tidak dicolong sama tuyul ya. Mungkin ada dari teman-teman yang selain punya tabungan di rekening banknya juga pengen mengenang masa-masa kecil gitu ya, nabung di rumah dengan celengan botol atau celengan ayam gitu. Cuman ada keraguan-raguan, takut diambil tuyul. Nah, ini dia tipsnya. Kita boleh berdoa, sudah pasti, tapi kita juga harus tetap berusaha untuk tetap mengamankan uang kita. Nah, caranya seperti yang saya lakukan, saya menaruh celengan-celengan saya itu di depan cermin. Nah, kebetulan ini ada di meja rias saya. Ada beberapa celengan. Kebetulan kalau yang celengan kecil-kecil ini celengan recekan yang sering diambilin sama anak saya Pio. Makanya bolongannya besar. Nah, saya taruh di depan cermin. Kalau yang kerecekan-kerecekan gini tuyulnya nggak mau ya, kecuali tuyul hidup ya, tuyul manusia. Kayak Pio gitu ya, yang sering ngambilin dia kalau ada es tong-tong atau es krim lewat. Kecil ya. Tuh isinya kerecekan semua. Nah, selain kerecekan itu saya ada simpan uang yang pecahannya 50 ribuan dan 100 ribuan di celengan yang ini, yang ukurannya sedang gitu ya, yang nggak begitu kecil dan nggak begitu gede juga. Nah, di dalamnya situ ada uang pecah 50 dan 100 ribu. Cara saya itu saya menaruh Al-Quran di atas lubang celengannya ya, seperti ini. Jadi Al-Qurannya saya taruh di atas sini. Itu lubangan kalau kita mau masukin uangnya. Nah, setiap kita mau masukin uang kita itu jangan lupa kita berdoa. Misalnya berdoa aja, percaya sama Allah gitu ya, percaya sama yang maha kuasa. Misalkan kita bismillah dulu atau sholawat dulu. Nah, setelah itu kita tulis setiap uang yang kita masukkan ke dalam celengan ini. Jadi kita punya catatannya begitu di luar. Nanti di akhir ketika kita mau buka celengan kita, itu bisa kita cocokin antara catatan dengan isi uang di dalamnya itu apakah sama atau tidak ya. Nah, kita taruh lagi ya Al-Qur'annya di atas sini, di depan cerminnya juga ya, di cerminnya, dan di depannya ada celengan-celengan kita. Nah, setelah itu jangan salfok sama ikroknya ya. Ikrok ini bukan untuk efek apa-apa ya, tapi hanya karena Pio juga lagi belajar mengaji, jadi saya sengaja taruh situ aja. Jadi biar mudah ngambilnya. Kalau habis sholat kita belajarin dia mengaji gitu, jadi nggak jauh-jauh ngambilnya. Nah, kemudian setelah menaruh Al-Quran dan celengannya itu di depan cermin, jangan lupa di dekatnya itu kita taruh juga tabungan akhirat kita ya. Di sini ada tabungan subuh, tabungan sedekah setiap subuh gitu ya, setiap hari kalau habis sholat subuh. Karena kata Pak Ustadz, tuyul itu nggak suka ngambilin uang orang-orang yang rajin bersedekah. Nah, kita nggak apa-apa bersedekah itu tidak perlu harus langsung besar-besar, tidak. Jadi setiap hari kita cicil-cicil 2 ribuan, 1 ribuan, 5 ribuan begitu ya, setiap harinya, setiap subuh atau setiap ingin bersedekah lah ya. Kemudian boleh ditaruh di mana aja yang dekat-dekat dengan celengan kita, di bawah kah atau di sampingnya atau di mana aja begitu. Nah, dengan begini kita tidak hanya fokus dalam mengumpulkan tabungan dunia saja, tapi kita juga harus memperhatikan tabungan akhirat kita, yaitu melalui sedekah ini, begitu ya teman-teman. Nah, tabungan sedekah subuh kita ini boleh dikeluarkan setiap berapa hari sekali begitu ya. Misalkan seperti saya, itu biasanya saya keluarkan seminggu sekali ke luar pada saat lagi jalan, saya bawa, kemudian saya berikan ke orang-orang yang
membutuhkan. Oke, jangan fokus sama meja yang berantakan ini ya, tapi fokus aja sama tips-tipsnya ya. Jadi sekali lagi saya ulang, taruh di depan cermin, kemudian ditindis dengan Al-Quran. Setelah itu jangan lupa selalu didoakan uangnya setiap kita masukin. Nah, didekatkan juga dengan tabungan sedekah akhirat kita ya. Oh iya, kelupaan satu lagi, bahwa katanya tuyul itu nggak bisa ngambil uang yang ada di dalam kresek. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih safety lagi, bisa dimasukkan uangnya ke dalam kresek atau diikat dengan karet, kemudian dimasukkan ke celengan atau dalam kaleng yang lubangannya itu agak besar biar masuk gitu ya uang kita yang sudah kita karetin, atau bisa juga dengan galon ya lubangannya agak besar gitu ya. Oke, segini aja tips untuk mengamankan tabungan yang ada di celengan kita di rumah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.